Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Budi Setiawan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mencoba untuk belajar bersama tentang alat analisis econometrics, yaitu Generalized Method of Moment, atau GMM. Analisis GMM itu kita sebutnya analisis panel dinamis, ya. Jadi memang agak berbeda dengan analisis data panel biasa yang panel statis. Analisis panel dinamis ini menggunakan pendugaan error method of moment, ya, dan menggunakan least square. Nah, dalam penelitian ini saya sudah tadi coba inputkan data, gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana pengaruh antara pengeluaran pemerintah, investasi fisik, kemudian indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya menggunakan data panel Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, saya akan tuliskan beberapa langkah, ya, itu yang akan kita lakukan ketika melakukan analisis data panel, ya. Baik, setelah kita mendapatkan datanya, maka langkah yang kita lakukan pertama adalah kita melakukan running data, ya. Gitu. Untuk melakukan running data, maka kita klik, kemudian estimate equation, ya. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk metodenya nanti kita pilih GMM, ya, Generalized Method of Moment. Kita klik GMM, nah di sini. Nah, sekarang kita pilih variabelnya. Untuk variabel Y-nya kita adalah PDRB, tapi datanya kita logaritmakan tentunya. Itu kemudian spasi C, spasi expenditure, ya. Expenditure. Kemudian investasi, kemudian IPM, kemudian log pengangguran. Nah, ini semua udah, ya. Jadi kita punya 4X, yaitu pengeluaran, expenditure, investasi, IPM, dan unemployment. Nah, ini kita sudah punya semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik Dynamic Panel Wizard, ya. Di sini kita ikuti instruksinya. Nah, dependent variable kita log PDRB, kemudian lag-nya ini nanti 1, karena nanti akan ada tambahan satu variabel, yaitu variabel lag ini, ya, lag Y. Nanti akan masuk ke persamaan. Kemudian kita klik next. Nah, ini adalah variabel X kita atau regresor kita, ya. Kita masukkan saja ke sini. Tadi regresor kita adalah log expenditure, kemudian log investasi, kemudian log IPM, kemudian log unemployment. Nah, ini jadi expenditure, investasi, IPM, dan unemployment, spasi C, ya. Kita tetap punya konstanta. Kemudian kita klik next kalau sudah. Ini kita biarkan aja difference, ya. Nah, ini adalah instrumental variabelnya, ya. Jadi instrumental variabel itu adalah variabel X baru yang muncul tapi tidak dimasukkan ke persamaan, gitu. Nah, ini next saja. Nah, next. Nah, setelah itu kita klik finish. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lihat pada menu panel option di sini. Nah, ini kita sudah dapat efek specification-nya itu difference, ya. Jadi kalau GMM itu cross section-nya difference, gitu. Karena kita akan menggunakan pendugaan method of moment. Kemudian ini instrumennya tadi, variabel instrumentalnya itu log PDRB pada leg yang selanjutnya, gitu, ya. Kalau tadi leg 1 itu masuk menjadi variabel regresor, kalau leg yang selanjutnya itu menjadi variabel instrumen, gitu. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini adalah output GMM-nya, ya. Kalau teman-teman lihat di sini,
metodenya GMM, ini adalah koefisien yang dihasilkan. Nah, Anda bisa lihat di sini log PDRB sebelumnya, leg 1 itu menjadi variabel X ya. Gitu. Nah, ini probability-nya. Jadi, jika ingin melihat signifikansi atau tidak, signifikansinya kita akan lihat probability-nya ya. Kalau probability-nya di bawah alfa, maka ada pengaruh yang signifikan ya, antara variabel X terhadap Y. Gitu. Tapi kalau probability-nya di atas alfa, maka pengaruhnya tidak signifikan. Kalau kita lihat di sini, seluruh variabel X tidak berpengaruh signifikan ya terhadap PDRB. Gitu. Kemudian ini koefisiennya, karena data sudah log, maka kita bisa baca koefisiennya sebagai elastisitas ya. Di sini kita bisa lihat ternyata pengaruh koefisiennya hampir semua positif ya. Jadi ketika PDRB sebelumnya itu berpengaruh positif terhadap PDRB sekarang, pengeluaran pemerintah juga berpengaruh positif, investasi juga sama positif, IPM juga positif, yang negatif pengangguran ya. Jadi ketika pengangguran naik, PDRB turun. Jadi ini semua sudah sesuai dengan teori ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau di GMM tidak ada R square ya. Nah ini, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan satu pengujian ya. Jadi kita akan melakukan checking apa namanya teman-teman, spesifikasi modelnya. Jadi sebetulnya ada dua spesifikasi model. Saya akan klik new ya. Ada dua uji yang kita pakai untuk melihat apakah model ini bagus atau tidak. Yang pertama adalah uji untuk melihat konsistensi. Nah, ini kita menggunakan Arellano-Bohn ya. Arellano-Bohn uji Arellano-Bohn. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk melihat validitas instrumen tadi. Nah, apakah instrumen variabel kita sudah valid atau belum? Maka ini kita menggunakan uji Sargan. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu uji apakah model kita bias atau tidak. Gitu. Caranya adalah dengan membandingkan koefisien leg Y pada model GMM, kemudian pada model FEM dan pada model CEM. Gitu. Cuman pada beberapa literatur itu tidak dilakukan. Tapi nanti kita akan coba bisa cek. Gitu. Nah, langkah pertama adalah melakukan uji konsistensi dulu ya, gitu. Uji konsistensi dengan menggunakan Arellano-Bohn, gitu. Maka caranya adalah kita klik View, kemudian klik Residual Diagnostic, nah kemudian klik Arellano-Bohn Serial Correlation Test. Nah, ini adalah hasil Arellano-Bohn Serial Correlation Test. Kita bisa lihat AR1 dan AR2-nya, teman-teman, test ordernya. Kemudian lihat pada kolom probability. Data dikatakan konsisten, artinya tidak terjadi autokorelasi antar residual ya. Itu apabila nilai AR itu di atas 0,05, baik AR2 terutama. Gitu. Nah, di sini berarti disimpulkan bahwa model kita konsisten ya dan tidak terjadi autokorelasi antar residual gitu. Jadi ini sudah oke. Jadi model kita sudah bebas dari asumsi konsistensi ya karena lolos uji Arellano-Bohn. Nah, langkah yang kedua setelah kita lolos uji Arellano-Bohn ini, berarti ini data kita konsisten ya, checklist ini. Nah, langkah yang kedua adalah melakukan pengujian validitas dengan menggunakan uji Sargan. Caranya bagaimana? Kita kembali ke output sini. Nah, teman-teman silahkan lihat di bagian bawah itu ada nilai J statistik dan prob J statistik. Sini ya. Nah, caranya untuk melihat apakah data kita valid atau tidak, variabel instrumennya ya, itu silakan bandingkan nilai probability J statistik dengan alpha 0,05 ya. Gitu. Model kita dikatakan valid apabila nilai probability-nya itu di atas 0,05 gitu. Berarti di sini model kita valid ya karena nilai probability-nya 0,12 kemudian nilai alfanya 0,05 gitu. Artinya variabel instrumental kita valid yang mengartikan yang mengandung arti bahwa
instrumen variabelnya lebih besar dari besaran parameter yang diestimasi ya, gitu. Atau istilahnya itu over identified restricted, gitu. Nah, di sini kita sudah dapat 3 hal ya, jadi outputnya, kemudian uji konsistensi, kemudian validitas juga sudah aman ya, gitu. Nah, langkah yang ketiga itu adalah melihat apakah model kita bias atau tidak, gitu ya. Nah, di beberapa literatur metode ini bisa ditinggalkan, gitu. Tapi kita akan coba melihat apakah model kita itu bias atau tidak, begitu ya. Caranya adalah dengan membandingkan nilai koefisien pada variabel lag ini ya, gitu. Baik pada model GMM, FEM atau CHEM. Nah, model kita itu dikatakan tidak bias apabila nilai koefisien pada variabel lag ini untuk GMM itu tepat di tengah-tengah antara nilai koefisien FEM ya, lebih besar dari FEM tapi lebih kecil dari CHEM, gitu, common effect ya, gitu. Nah, model kita baru dikatakan tidak bias kalau nilai koefisien GMM-nya ada di tengah-tengah antara FEM, fixed effect, dan CHEM. Gitu. Kalau kita lihat di sini, nilai koefisiennya untuk GMM pada variabel lag PDRB1 adalah 0,21. Gitu. Nah, kita masukkan aja di sini, ya, misalnya 0,21 gitu. Nah, ini sekarang kita nyari nilainya untuk yang FEM ya. Gitu. Kita klik estimate saja. Nah, kemudian kita kembalikan ke list square ini. Nah, ini sudah kembali ke list square. Kemudian kita klik panel option, ininya fix gitu ya. Kita klik OK. Nah, untuk yang fix effect itu 0,13 ya. Jadi kita masukkan ke sini. Fix effect-nya 0,13. Jadi lebih kecil ya gitu. Nah, kita selangkah lebih dekat ke tidak bias itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita cari nilai koefisien Y-1 untuk common effect. Nah, caranya kita klik estimate lagi, kemudian panel optionnya ini tetap LS, metodenya LS, panel optionnya ini kita common ya, none. Kita lihat. Nah, 0,96 teman-teman ya. 0,96 kita masukkan ke sini. Ternyata lebih besar ya, di antara 0,21. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa model kita sudah tidak bias ya. Jadi memenuhi spesifikasi, model kita konsisten, kemudian valid, kemudian juga tidak bias ya, karena nilai koefisien Y-1 GMM ada tepat di tengah antara nilainya FEM dan CHEM. Tapi untuk yang pengujian ketiga ini, sekali lagi, ini umumnya bisa ditinggalkan. Jadi yang terpenting adalah konsistensi Arellano-Bohm yang menandakan tidak ada autokorelasi, kemudian validitas yang menandakan instrumental variabelnya sudah valid ya, gitu. Dan nanti bisa dilakukan pengujian pada hasil outputnya. Nah, ini nanti kita bisa kembalikan lagi ke uji GMM ya. Nah, kita kembalikan ke GMM. Ini kita kembalikan lagi ya. Ini harus hilang asumsinya. Nah, ini kemudian sudah tepat ya. Kita masuk ke sini lagi. Nah, ini tadi variabel-variabel X kita. Ada log expenditure, kemudian log investasi, kemudian log IPN, kemudian log unemployment. Nah, ini ya. Nah, next, finish. Oke. Nah, ini ya, kita kembali ke sini. Nah, nanti silakan kita langsung bisa menginterpretasikan hasil analisisnya. Gitu. Saya rasa demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait model generalized method of moment. Selamat mencoba pada penelitian Anda. Semoga lancar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.